Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi cerita-cerita bola sepak tanah air. Saya akan sentiasa bekerja, saya akan sentiasa teruskan apa yang... Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Apa jadinya jika seorang tokoh paling berpengaruh di negaranya sendiri justru mengaku malu? Malu terhadap sepak bola negaranya sendiri. Inilah yang saat ini terjadi di Malaysia. Pernyataan mengejutkan datang dari Tunku Ismail Idris hingga mantan Presiden Football Association of Malaysia, Hamidin Mod Amin. Ucapan mereka benar-benar mengguncang publik sepak bola negeri jiran. Dari skandal naturalisasi, performa tim yang memalukan, hingga kontroversi wasit yang dituding merugikan Indonesia, semuanya menumpuk menjadi satu krisis besar. Pertanyaannya, apakah ini titik terendah sepak bola Malaysia, atau justru awal dari kehancuran yang lebih besar? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Entah harus dimulai dari mana. Karena apa yang terjadi pada sepak bola Malaysia saat ini bukan sekadar satu masalah. Ini adalah akumulasi dari berbagai krisis yang datang tanpa jeda. Dalam beberapa waktu terakhir, Malaysia benar-benar dihantam badai. Dari level elit hingga akar rumput, semuanya seperti kehilangan arah. Sistem pembinaan dipertanyakan, kualitas pemain disorot, hingga integritas federasi menjadi bahan perbincangan panas di tingkat internasional. Dan yang paling mengejutkan, kritik tajam itu justru datang dari mereka sendiri. Sosok yang dikenal luas sebagai TMJ, Tunku Ismail Idris, secara terbuka mengungkapkan rasa malu terhadap kondisi sepak bola negaranya. Sebuah pernyataan yang sangat jarang terjadi. Ia bahkan mengaku sulit untuk merasa bangga terhadap tim nasional yang dikenal dengan julukan Malaysia National Football Team. Kalimat itu bukan sekadar kritik. Itu adalah tamparan keras bagi seluruh ekosistem sepak bola Malaysia. Bayangkan ketika sosok yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan dukungan justru kehilangan kepercayaan. Itu berarti masalah yang terjadi sudah sangat dalam, bukan lagi di permukaan, melainkan hingga akar. Dan TMJ tidak berbicara tanpa alasan. Salah satu kasus paling memalukan adalah dugaan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi pemain. Bukan satu atau dua, melainkan hingga 7 pemain yang disebut memiliki dokumen bermasalah. Tujuannya jelas, ingin hasil instan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih meraih prestasi, Malaysia malah menjadi sorotan negatif di mata dunia. Nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi justru tercoreng. Publik pun bereaksi keras, supporter Harimau Malaya kehilangan kesabaran, kritik dan kekecewaan membanjiri media sosial. Bahkan, tidak sedikit yang mulai membandingkan kondisi tim mereka dengan Indonesia. Yang lebih menyakitkan, sebagian dari mereka mengakui bahwa kualitas sepak bola Malaysia kini tertinggal. Namun masalah tidak berhenti di situ. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Setelah skandal pemain, kini muncul kontroversi yang lebih besar dari sosok yang seharusnya menjadi penjaga keadilan di lapangan, wasit. Dalam laga final FIFA Series 2026 antara Indonesia melawan Bulgaria, keputusan wasit asal Malaysia menjadi sorotan tajam. Momen krusial terjadi saat Kevin Dix dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Namun dari tayangan ulang tidak terlihat adanya kontak yang jelas. Meski demikian, keputusan tetap diambil, penalti diberikan. Gol pun tercipta, dan Indonesia harus menerima kalahan tipis 0-1. Kejadian itu langsung viral. Rekaman pertandingan menyebar luas. Pengamat dari berbagai negara ikut angkat suara. Banyak yang menilai keputusan tersebut janggal dan sulit diterima secara logika. Gelombang kritik pun membesar. Muncul wacana boikot terhadap wasit asal Malaysia di level internasional. Sebuah pukulan telak bukan hanya bagi individu, tetapi juga citra sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Namun alih-alih meredam situasi, pernyataan dari pihak Malaysia justru memperkeruh keadaan. TMJ kembali angkat bicara. Ia menilai bahwa Indonesia terlalu berlebihan dalam menyikapi kekalahan dan menjadikan wasit sebagai kambing hitam. Pernyataan ini langsung menuai reaksi keras. Banyak pihak menilai komentar tersebut tidak menunjukkan empati.
bahkan terkesan menutup mata terhadap kontroversi yang terjadi. Tak hanya itu, Hamidin Mod Amin juga ikut bersuara. Ia mempertanyakan sikap FIFA yang dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap wasit Malaysia. Namun lagi-lagi, pernyataan ini memicu perdebatan, karena bagi banyak pihak, bukti visual dari pertandingan sudah cukup jelas untuk menunjukkan adanya kejanggalan. Situasi semakin rumit. Di satu sisi, Malaysia berusaha membela diri. Di sisi lain, dunia sepak bola menuntut transparansi. Dan di tengah semua itu, kepercayaan publik terus menurun. Seolah belum cukup, hasil buruk kembali menghantam. Kekalahan 1-3 dari Vietnam National Football Team dalam kualifikasi AFC Asian Cup 2027 menjadi pukulan telak berikutnya. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Harimau Malaya dan kembali membuka perdebatan lama. Kemana arah sepak bola Malaysia sebenarnya? Pengamat sepak bola Malaysia, Zulkifli Abdul Karim, bahkan mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menilai Malaysia masih membutuhkan tambahan pemain naturalisasi jika ingin kembali bersaing, terutama menghadapi Vietnam yang kini tampil semakin solid. Menurutnya, Malaysia kalah dalam hampir semua aspek teknis, taktis, hingga kualitas individu. Pernyataan ini memperjelas satu hal, masalah Malaysia bukan sekadar siapa yang bermain, tetapi bagaimana sistem itu dibangun secara keseluruhan. Menariknya, Zulkifli juga menyinggung kemenangan telak Malaysia atas Vietnam di masa lalu. Ia secara belak-belakan mengaitkannya dengan keberadaan pemain yang kini tersandung masalah dokumen. Sebuah pengakuan yang membuka kembali luka lama. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya menolak naturalisasi. Menurutnya, langkah tersebut tetap dibutuhkan, asal dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Karena membangun pemain lokal membutuhkan waktu panjang, tidak bisa instan. Dan disinilah dilema terbesar Malaysia saat ini. Di satu sisi, mereka butuh hasil cepat. Di sisi lain, mereka harus membangun fondasi jangka panjang. Jika tidak segera dibenahi, krisis ini bisa semakin dalam. Karena sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang kehormatan, tentang integritas, dan tentang bagaimana sebuah negara menjaga harga dirinya di mata dunia. Jadi, menurut kalian, apakah ini titik terendah sepak bola Malaysia? Atau justru awal dari krisis yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia sepak bola.